Saudara-saudaraku, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan sangat saya muliakan. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih hidup. Berarti kita masih punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Kita masih punya kesempatan untuk beristighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita. Masih punya kesempatan berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada siapa saja, sebagai wujud rasa syukur kita dengan hidup yang diberikan Allah kepada kita semua. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita isi dengan hidup yang sebentar ini? Yang dikatakan Rasulullah, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Mengacu kepada surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup yang menjadikan kepada manusia ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Ahsan amal, bukan aksar amal. Syukur-syukur kalau amal itu juga adalah berkualitas dan juga jumlahnya banyak. Dan itulah yang kita inginkan. Karena itu persyaratan untuk mendapatkan ridho Allah. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Berikutnya, setelah iman dan amal soleh mana yang paling utama untuk kita manfaatkan hidup ini supaya menjadi orang yang beruntung dunia akhirat? Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya dalam salah hadis yang sahih Bukhari Muslim, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amal-amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama al-imanu billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma ayyu, kemudian setelah itu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ditegaskan lagi ucapan Rasulullah ini dengan ayat Allah yang merupakan tawaran kepada orang-orang yang beriman, yang cinta Allah dan cinta jihad. Di dalam surah As-Saff ayat 10 dan seterusnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan cinta Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau secara umum kepada manusia dipanggil ya ayyuhan nas, tapi kepada orang yang beriman, di mana orang beriman itu sangat cinta kepada Allah, ini panggilan cinta. Allah mengatakan hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah wahai orang yang beriman yang kucintai, kutunjukkan satu perdagangan di mana perdagangan itu akan menguntungkan kamu. Tidak ada kerugian perdagangan yang diberikan kepada kamu, baik dunia maupun akhirat. Hal adullukum ala tijarah, keuntungan pertama tunjikum min adzabin alim, akan dibebaskan kita, akan diselamatkan kita oleh Allah dari azab yang pedih, baik azab di dunia maupun azab di akhirat yang lebih besar dan lebih kekal. Apa itu kata Rasulullah? Kata Rasulullah, tu'minuna billah wa rasulih, hendaknya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman dipanggil lagi untuk berjuang untuk mendapatkan keselamatan dari azab yang pedih. Diulang oleh tu'minuna billah, hendaknya kamu beriman kepada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian kamu buktikan imanmu itu dengan berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan dirimu. Zalikum khairul lakum, kalau kamu gunakan hidupmu itu
dan jihad di jalan Allah SWT itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan ini yang mengatakan Allah. Tidak usahlah Allah. Orang yang kita hormati, apakah orang tua, guru, atau pemimpin, kita mengatakan ini lebih baik, itu sudah kita luar biasa senangnya. Betapa Allah yang menjadikan langit dan bumi mengatakan, kalau kamu manfaatkan hidupmu dengan iman dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Jika kamu tahu. Jika kamu ketahui. Dan kita semua sudah mengetahui. Ada alasan kita untuk berjihad tidak berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Nabi itu hanya mengurus soal ibadah saja, sholat, zakat, puasa, haji, menghormati orang tua, menghormati tamu, dan lain-lain, kenapa Nabi harus dibenci? Kenapa Nabi harus dibekor? Kenapa Nabi harus diusir? Kenapa Nabi harus mau dibunuh? Kenapa itu semua? Belanda menjajah negara Indonesia 34 tahun. Dia tidak menghalangi orang bangun masjid. Dia tidak menghalangi orang sholat. Dia tidak menghalangi orang makan di dukun. Tapi jangan bicara politik, jangan bicara ekonomi, jangan bicara kebudayaan masyarakat. Karena itu menyambut hal-hal yang luar biasa. Hidayatullah baru sampai tingkat amal ma'ruf nahi munkar. Kita belum sampai tingkat nahi munkar. Kalau baru orang barangkali enak, tapi kalau nahi munkar, ini yang belum barangkali, atau kalau sudah belum maksimal. Kalau sudah bicara menjaga kebenaran rakyat, itu bicara pengorbanan. Tapi kita latihan dulu lah, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan harta kita. Subhanallah. Ya. Nabi diperintah oleh Allah dalam surah Tahrim, ya, At-Tahrim ayat 9. Ya ayyuhan nabi jahil kuffar wal munafikin waghluz alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik dan bersikap keraslah dengan mereka semua. Tapi jangan selalu diartikan jihad itu dengan perang. Ya, perang itu kita apa kalau bahasa Arabnya kalau tidak salah. Tapi jihad itu bersungguh-sungguh kita melawan cara-cara orang kafir untuk melenyapkan umat Islam dari dunia ini, karena dia tidak akan berhenti. Wala yazaluna, dia tidak akan berhenti sebagai orang kafir itu untuk bagaimana supaya umat Islam ini murtad dari agama kita. Kasus di Indonesia terlalu banyak sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi mari kita manfaatkan hidup yang sebentar ini dengan iman. Karena tanpa iman hidup ini sia-sia. Seberapa amal soleh kita yang kita kerjakan, seberapa harta kita yang kita keluarkan, tanpa dasar iman kepada sia-sia. Habibat a'mal. Sebaliknya, amal soleh sebanyak apapun, iman sehebat apapun, kalau tidak diikuti dengan amal soleh, itu namanya bohong, iman palsu, hipokrit diri sekali. Tapi Allah mengatakan kalau kau menjadi orang yang beruntung di dunia, dua hal yang pokok yang mendasar yang harus kita miliki dan sekarang ini harus kita jaga terus di lembaga ini, iman dan amal soleh, utamanya jihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Hidayatullah baru selesai Munas. Sebentar lagi banyak penugasan-penugasan ke tempat yang barangkali menurut kita kering, tidak basah, susah, tidak usah jadi halangan. Tidak usah jadi halangan, karena itu kan bertambah susah kita, bertambah banyak tantangan sana, bertambah hendaknya dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena spirit al-alam dimulai dengan ma'rifatullah, diakhiri dengan sujud waqtarib. Kalau kamu dekatkan dirimu kepada Allah setiap malam dan di siang hari kamu wujudkan dengan jihad di jalan Allah, memberikan banyak kepada umat ini, khususnya mengajak mereka berislam dengan benar dan menikmati Islam ini, insyaallah Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin.
Sudah menjadi kewajibanku kata Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang beriman, apalagi kalau memang dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam ayat berikutnya surat As-Saff. Ya, lanjutan ayat itu, kalau kamu menjadi orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah, kamu diselamatkan dari azab yang pedih maupun azab di dunia maupun akhirat, yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan kuampuni kata Allah Subhanahu. Kita ini bukan nabi, Pak. Jauh daripada zuriat nabi. Ya. Maka sangat sadar sekali tiap hari, tiap detik, bahkan kalau ada hitungan di 2 detik itu setiap hari kita melakukan dosa, kesalahan. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa hati kita, dosa yang apa ya. Maka dengan diam itu Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum. Dosa akan kuampuni. Salah satu syarat untuk masuk surga itu kalau kita tidak punya dosa. Jangankan sebagai 10 atau 100 dosa, 1 dosa saja. Adam alaihissalam bersama istrinya dilempar dari surga, Pak. Melakukan 1 pelanggaran. Kita bukan 1, bukan 2, bukan 3. Makanya renungan-renungan kita harus kita arahkan bagaimana diri kita ini. Subhanallah. Maka kan kita harus kita gunakan hidup itu untuk berjuang ya Allah. Lewat berbagai hidayah kita ini sama-sama. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Di samping aku ampuni, ku masukkan kamu ke dalam surga. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Di surga itu ada tempat-tempat kediaman yang mengasihkan, yang menyenangkan. Itu keuntungan bagi orang yang beriman. Itu laba bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Itu pasti insyaallah. Kemudian di dunia Allah mengatakan wa ukhra tuhibbuna, ada yang lain diberikan kepada kamu. Dan itu sangat kamu perlukan. Itu sangat kamu inginkan, yaitu nasrun minallah wa fathun qarib. 2 yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, aku berikan pertolongan dan aku berikan kemenangan. Wa basyiril mu'minin. Selalu gembirakanlah orang-orang yang beriman. Dengarkanlah, kumandangkanlah ini, bahwa bantuan Allah, kemenangan Allah akan diberikan Allah kalau kita gunakan hidup ini dengan 2 hal tadi, yaitu berjuang dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di lembaga ini dengan segala suka dukanya. Terlalu banyak orang yang tidak senang kepada umat Islam, apalagi kita yang menyatakan lembaga perjuangan ini. Sudah saatnya kita untuk terus menerus, jangan lupa untuk mendekatkan diri kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.